Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Trianita Nurul Aina. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang refleksi kritis terhadap metode riset psikologi. Nah, jadi kalau kita mendengar kata riset, biasanya yang terbayang adalah angka, data, dan kuesioner. Padahal dalam psikologi, objek yang kita teliti adalah manusia yang memiliki pikiran, emosi, nilai, bahkan aspek-aspek spiritual. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk tidak hanya menggunakan metode riset secara teknis, tapi juga perlu merefleksikannya. Nah, pertama-tama di sini terdapat definisi refleksi kritis. Nah, refleksi kritis ini adalah proses berpikir mendalam untuk menelaah, mengevaluasi, dan mempertanyakan suatu metode atau pengetahuan secara tidak langsung diterima begitu saja. Terdapat beberapa tujuan, yakni mengevaluasi validitas. Jadi di sini perlu mengecek apakah metode yang kita gunakan itu benar-benar tepat atau tidak. Misalnya, apakah emosi manusia ini cukup diukur hanya dengan angka? Nah, hal yang seperti ini yang perlu dipertanyakan di sini. Yang kedua, ada menghindari rutinitas teknik yang kosong makna. Jadi riset ini jangan hanya jadi formalitas saja seperti sekedar menyebar kuesioner lalu mengolah data tanpa memahami maknanya. Nah, yang terakhir ini ada menghubungkan riset dengan nilai kemanusiaan dan ketuhanan. Nah, riset ini harus mempertimbangkan nilai kemanusiaan dan moral karena yang kita teliti ini adalah manusia, bukan hanyalah objek. Nah, dalam membangun riset, psikologi bersandar pada 3 pilar besar, yakni rasionalisme, empirisme, dan kritisme. Nah, untuk rasionalisme ini sendiri menekankan bahwa ilmu logis, akal budi digunakan untuk menyusun teori dan hipotesis sebelum turun ke lapangan. Selanjutnya, empirisme ini menekankan bukti nyata, jadi pengetahuan dianggap valid jika bisa diobservasi melalui indera, yakni melewati kuesioner atau eksperimen. Yang terakhir ada kritisme, ini adalah gabungan dari rasionalisme dan empirisme. Jadi Immanuel Kant di sini menyadarkan bahwa data di lapangan harus selalu diproses melalui cara berpikir peneliti yang juga memiliki keterbatasan. Nah, sekarang kita masuk ke bagian refleksi. Yang pertama ada refleksi kritik terhadap dominasi angka. Seringkali psikologi ini terjebak dalam quantification bias yang merupakan kecenderungan untuk mengukur kebenaran hanya berdasarkan angka seperti nilai p-value atau koefisien korelasi. Jadi seolah-olah validitas penelitian ini sepenuhnya bergantung pada hasil-hasil statistik yang diperoleh. Sebenarnya manusia ini adalah makhluk multidimensi, jadi kita mempunyai aspek fisik, psikis, sosial, hingga spiritual. Jika kita hanya bergantung pada angka, kita sedang melakukan reduksionisme, yakni menyempitkan kompleksitas manusia menjadi sekedar variabel angka. Nah, kita butuh pendekatan yang lebih holistik. Selanjutnya ada refleksi dekonstruksi objektivitas peneliti. Nah, di sini banyak peneliti itu merasa mereka bisa 100% objektif dan bebas nilai. Tapi kenyataannya, peneliti tetap membawa latar belakang, pengalaman, budaya, serta nilai pribadi yang dapat mempengaruhi proses penelitian, baik dalam penyusunan instrumen maupun dalam interpretasi data. Nah, jadi dalam kritisme di sini pengetahuan tidak pernah sepenuhnya netral. Hal ini terlihat dari instrumen yang merupakan konstruksi manusia serta interpretasi data yang tidak lepas dari subjektivitas, sehingga hasil riset yang dihasilkan menjadi terbatas. Selanjutnya ada refleksi gugatan terhadap kausalitas.
Nah, biasanya metode eksperimen dalam bidang psikologi sering diterapkan untuk mengidentifikasi hubungan sebab akibat yang jelas, seolah-olah suatu stimulus selalu menghasilkan respon tertentu secara konsisten. Jadi pendekatan ini cenderung memandang perilaku manusia secara mekanistik dan linear. Namun, menurut David Hume, kausalitas tidak selalu bersifat pasti. Hal ini dikarenakan manusia memiliki kehendak bebas. Selanjutnya, perilaku dipengaruhi oleh ribuan faktor yang saling bertumpuk sehingga perilaku manusia tidak dapat diprediksi secara linear. Lalu ada refleksi riset sebagai sarana humanisasi. Nah, dalam falsafah kesatuan ilmu, riset ini harus diarahkan untuk pengabdian kepada Tuhan dan kemaslahatan manusia. Jadi, riset bukan hanya bersifat teknis tetapi juga bermakna. Hal ini terdapat dari riset harus bersifat emansipatoris dan humanis. Nah, emansipatoris di sini ini adalah kebebasan. Lalu mempertanyakan apakah riset ini memperdayakan atau malah mengeksploitasi subjek penelitian dan mengintegrasikan kebenaran ilmiah dengan nilai ketuhanan. Selanjutnya ada refleksi integrasi nilai lokal. Nah, terakhir kita perlu bicara soal konteks. Jadi, metode riset psikologi yang saat ini berkembang mayoritas diambil dari perspektif barat yang mengutamakan individu. Jadi, situasi ini memunculkan pertanyaan tentang sejauh mana metode tersebut sesuai dengan karakter masyarakat Indonesia yang lebih kolektif dan memiliki aspek religius yang mendalam. Nah, refleksi yang mendalam dalam konteks kesatuan ilmu ini menunjukkan betapa pentingnya proses indigenisasi dalam bidang psikologi. Indigenisasi ini diartikan sebagai pengembangan strategi penelitian yang relevan dengan konteks, lalu penyatuan teori global dengan kearifan lokal atau lokalisme, dan pengadaptasian pendekatan terhadap norma sosial dan budaya masyarakat. Nah, sekarang ada Unity of Science. Di sini saya mengambil dari Quran Surat Fussilat ayat 53 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim hatta tabayyana lahum annahul haq. Awalam yakfi birabbika annahu ala kulli syai'in syahid, yang artinya kami akan memperlihatkan kepada mereka tanda-tanda kebesaran kami di segenap penjuru dan pada diri mereka sendiri, sehingga jelaslah bagi mereka bahwa Al-Quran itu adalah benar. Tidak cukuplah bagi kamu bahwa sesungguhnya Tuhanmu menjadi saksi atas segala sesuatu. Quran Surat Fussilat ayat 53. Nah, jadi kesimpulannya di sini adalah metode riset dalam psikologi merupakan suatu pendekatan ilmiah yang bertujuan untuk mengkaji perilaku manusia berdasarkan pada prinsip empirisme, rasionalisme, dan kritisme. Namun, pendekatan ini memiliki batasan karena belum sepenuhnya mampu menangkap keanekaragaman manusia yang memiliki aspek-aspek subjektif, sosial, dan spiritual. Oleh karena itu, diperlukan pemikiran kritis agar penelitian tidak terjebak dalam dominasi data, pengakuan objektivitas yang mutlak, atau pemahaman yang terlalu mekanis. Dalam konteks falsafah kesatuan ilmu, penelitian psikologi tidak hanya difokuskan pada kebenaran ilmiah, tetapi juga perlu diintegrasi dengan nilai-nilai kemanusiaan, budaya, dan ketuhanan. Nah, dengan demikian, riset psikologi diharapkan dapat menawarkan pemahaman yang lebih komprehensif tentang manusia serta berfungsi sebagai sarana untuk merenungkan makna kehidupan kemanusiaan, konteks budaya, serta aspek ketuhanan. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata ataupun kalimat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.